Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Andrian, NIM 2104318 beserta rekan saya. Muhammad Nadif Farizan dengan NIM 210430048. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai analisis laporan laba rugi dari beberapa perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menganalisa mengenai laporan laba rugi perusahaan manufaktur Kabelindo Murni Tbk. Menurut analisa saya, laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur Kabelindo Murni Tbk ini berisi mengenai segala pendapatan dan beban yang terjadi selama operasional perusahaan, informasi penjual perusahaan yang nantinya akan dihitung untuk mengetahui bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi pada suatu periode yang dijalankan. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang kegiatan operasional utamanya adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi dan menjual barang tersebut, sehingga pada laporan laba rugi terdapat akun penjualan dan harga pokok penjualan. Akun-akun pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur ini memiliki banyak kesamaan dengan laporan laba rugi beberapa jenis usaha atau bisnis lain, seperti pada laporan laba rugi jenis usaha jasa konstruksi, pertambangan, dan perhotelan. Selanjutnya ialah laporan laba rugi perusahaan jasa konstruksi PT Adikarya. Akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan jasa konstruksi PT Adikarya ini memiliki banyak kesamaan dengan laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Hanya terdapat beberapa perbedaan dengan perusahaan manufaktur, yaitu pada laporan laba rugi perusahaan jasa konstruksi PT Adikarya. PT Adikarya ini terdapat akun bagian atas laba dan rugi entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas serta akun bagian atas laba entitas Ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi perhotelan PT Hotel Fitra Internasional. Akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi perhotelan PT Hotel Fitra Internasional ini hampir semuanya sama dengan akun-akun yang ada pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Terdapat satu perbedaan yang terdapat pada laporan laba rugi perhotelan PT Hotel Fitra Internasional dengan laporan laba rugi perhotelan manufaktur, yaitu pada laporan laba rugi perhotelan PT Hotel Fitra Internasional tidak memiliki akun keuntungan selisih kurs mata uang asing. Laporan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menganalisis 3 laporan keuangan terakhir. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi perusahaan pertambangan Adaro Energi atau Tbk Adro. Sama seperti jenis laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur, jasa konstruksi dan perhotelan. Pada laporan laba rugi perusahaan pertambangan Adaro Energi Tbk atau Adro ini juga memiliki banyak persamaan dengan laporan laba rugi beberapa perusahaan di atas. Namun, pada laporan laba rugi perusahaan pertambangan Adaro Energi Tbk Adro ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu adanya akun bagian atas laba rugi entitas Ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas serta keuntungan kerugian atas instrumen keuangan derivatif. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi perusahaan asuransi Bina Dana Arta Tbk atau Abdah. Pada laporan laba rugi perusahaan asuransi Bina Dana Arta Tbk Abdah ini terdapat cukup banyak perbedaan dibandingkan dengan laporan laba rugi pada perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dikarenakan perusahaan asuransi ini merupakan perusahaan jasa yang kegiatannya tidak menghasilkan atau menjual barang. Jadi pada laporan laba rugi perusahaan asuransi ini tidak memiliki akun beban pokok penjualan. Akun-akun yang berbeda lainnya pada perusahaan asuransi ini diantaranya seperti resuransi, penurunan atau kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan, penghasilan underwriting lainnya, klaim reasuransi, kenaikan atau penurunan estimasi, liabilitas klaim, serta beban underwriting lainnya. Yang terakhir adalah laporan laba rugi perbankan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Pada laporan laba rugi perbankan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk merupakan laporan laba rugi yang berbeda dengan laporan laba rugi pada perusahaan lainnya. Dikarenakan perbankan ini merupakan jenis bisnis atau usaha yang memberikan pelayanan keuangan dan tidak memproduksi atau menjual barang. Jadi pada laporan laba rugi perbankan ini juga tidak memiliki akun beban pokok penjualan untuk dilaporkan. Selain itu, yang paling berbeda adalah pada laporan laba rugi PT Bank Indonesia ini, akun pendapatan bunga menjadi pendapatan utama dari jenis bisnis atau usaha ini, sehingga akun pendapatan bunga tersebut dijadikan akun yang dilaporkan paling utama pada laporan laba rugi dan memiliki posisi paling atas di laporan laba rugi perusahaan serta disusul dengan pendapatan bunga. Selain perbedaan yang dijelaskan di atas, juga terdapat perbedaan lain pada akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan perbankan ini, yaitu yang pertama ada pendapatan dari premi asuransi, keuntungan atau kerugian dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasikan, keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar efek, pendapatan provisi dan komisi dari transaksi lainnya selain kredit, penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan, serta pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif. Mungkin sekian pada video kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Saya Randy Andrian. Saya Nadif Farizan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.